Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa sering disebut sebagai tanaman paling serbaguna karena semua bagian dari pohon kelapa dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengolah buah kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan VCO adalah selanjutnya, proses produksi dan transformasi. Pertama, kelapa yang sudah mengalami proses pengecilan ukuran ditambahkan sedikit air hangat untuk mempermudah santannya keluar. Santan merupakan emulsi yang terdiri dari dua fase, yaitu fase air dan fase minyak yang tidak saling bercampur karena distabilkan oleh suatu emulgator. Emulgator adalah zat yang berfungsi untuk memperkuat emulsi. Dalam hal ini, sebagai emulgatornya adalah protein. Kedua fase tersebut diikat oleh molekul protein yang mengandung rantai hidrokarbon dengan ujung polar. Bagian karbon dari protein bersifat hidrofobik yang larut dalam minyak, dan ion bersifat hidrofilik yang larut dalam fase air karena asam amino larut dalam air. Kemudian, pindahkan ampas kelapa ke wadah yang lainnya. Kemudian, santan yang tadi sudah dipisahkan dari ampas kelapa akan melalui proses penyaringan agar santan benar-benar bersih dari ampas kelapa. Selanjutnya, santan yang telah disaring tadi dimasukkan ke dalam plastik untuk melalui proses pengendapan yang dilakukan selama 2 jam. Nantinya, pada proses pengendapan, santan akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu krim dan skim. Krim merupakan bagian yang kaya akan minyak, sedangkan skim merupakan bagian yang miskin akan minyak. Krim terletak di bagian atas. 2 hours later. Nah, dapat kita lihat, santan sudah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang di atas adalah krim dan bagian bawah adalah skim. Yang kita gunakan untuk pembuatan VCO adalah bagian krimnya, sehingga bagian skim dapat kita buang dengan cara melubangi bagian plastik. Nah, proses pemanasan ini nantinya minyak akan terbentuk karena pemecahan protein atau terhidrolisisnya ikatan peptida pada krim santan. Jika ikatan peptida tersebut terhidrolisis dan putus, akan menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil, maka minyak dapat keluar dari sistem emulsi. Dapat dilihat di sini bahwa minyak kelapa mulai terbentuk. Minyak kelapa mengandung asam laurat yang tinggi, di mana di dalam tubuh akan diubah menjadi monolaurin, yaitu sebuah senyawa monogliserida yang bersifat antivirus, antibakteri, antiprotozoa. Proses terakhir adalah penyaringan, yaitu penyaringan minyak yang sudah terbentuk tadi agar benar-benar bersih dari gelondo. Dan ini adalah hasil VCO yang sudah disaring tadi.